materi. Saya sendiri Ade Rahmawati sebagai moderator, Ceti Mustikani Westri, Fransinatra Saragi, dan Istiana Ahmad. Selanjutnya, topik yang akan kami bahas, yang pertama adalah kasus-kasus terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Topik yang kedua, kasus-kasus terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Dan topik yang ketiga yaitu tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Ade. Pertama, untuk topik yang pertama adalah kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Kami ber-PPL di SMA Negeri 74 Jakarta. Jadi lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran di SMA Negeri 74 Jakarta, pertama, tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Hal ini terlihat dengan tersedianya lab, lalu ada lalu ada masjid untuk ibadah muslim, lalu ada proyektor, lalu papan tulis yang digunakan pun juga sudah mencukupi dan mejanya pun juga mencukupi peserta didiknya. Lalu yang kedua adalah diterapkannya penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini terlihat dengan budaya 5S yang diterapkan di SMA Negeri 74 Jakarta. Selain itu, para guru dan OSIS MPK menyambut para peserta didik di pagi hari di depan pintu gerbang. Lalu dengan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap harinya di setiap jam 9:30 dan Pancasila. Itu supaya mereka bisa mengetahui lagi tentang Indonesia, Pancasila Indonesia. Lalu yang ketiga, ruangan kelas dengan sirkulasi udara yang bagus. Hal ini terlihat di SMA Negeri 74 dengan adanya jendela yang mencukupi, lalu ada AC dan juga ada kipas angin di kelas, sehingga diharapkan sirkulasi udaranya juga akan bagus. Yang keempat adalah ruang belajar mendapat pencahayaan yang cukup, sehingga memudahkan siswa dalam membaca dan menulis. Nah, karena banyaknya jendela di ruangan kelas tersebut, maka ketika pagi hari itu sinar matahari masuk ke dalam kelas, sehingga tanpa menggunakan penerangan lampu pun pencahayaan di kelas itu sudah cukup untuk membantu siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Lalu yang kelima adalah pewarnaan dinding kelas dengan warna hijau muda dan tidak menyilaukan mata. Jadi memang SMA Negeri 74 Jakarta itu warna gedungnya hijau, sehingga itu tidak menyilaukan mata ya. Lalu yang terakhir adalah ruangan kelas yang bersih. Ruangan kelas yang bersih ini selain memang ada caraka yang membantu membersihkan, di setiap kelas ada jadwal piket, ada petugas piketnya. Jadi selain menghapus papan tulis, petugas piket juga membantu dalam kebersihan kelasnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ceti tentang kasus aktual lingkungan yang kurang mendukung. Silakan Bu Ceti. Baik, terima kasih Bu Ana. Ada suaranya nggak? Berdengung tapi Kak. Feedback Kak suaranya. Baik, kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran yang ada di sekolah 74 itu, yang pertama, siswa kurang disiplin dalam mematuhi aturan jam pelajaran. Yang mana jam pelajaran tapi siswanya malah keluar-keluar di depan kelas, ataupun dia malah jajan ke kantin. Terus yang kedua, pakaian siswa tidak rapi dan guru tidak tegas dalam mendisiplinkan siswa. Ya, kadang banyak siswa yang
pakaiannya keluar, terus ada juga yang harusnya pakai baju putih dari sekolah, ternyata dia malah pakai baju putih koko biasa. Jadi tidak sesuai sama peraturan yang ada di sekolah. Terus yang ketiga, guru terlambat masuk ke kelas padahal jam pelajaran sudah dimulai. Ya, terkadang guru banyak yang masih ada di dalam ruang guru pas di jam pelajaran dimulai, sehingga ketika guru apa namanya itu ya, guru mengumumkan di mic, baru mereka masuk ke kelas masing-masing. Itu saja. Balik ke moderator. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Frans. Baiklah, yang saya jelaskan, ini bagian yang selanjutnya adalah tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung tadi dalam ekosistem pembelajaran. Jadi menurut kelompok kami, kalau untuk tantangan ini kita lihatnya dari tiga elemen. Yang pertama, tantangannya itu terdapat kepada manajemen sekolah. Jadi menurut observasi yang kami lakukan sama PPL dan yang sudah kami perhatikan, bahwa manajemen sekolah di sini untuk SMA Negeri 74 Jakarta masih belum tegas dalam memberikan punishment terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, dan kesalahan-kesalahan itu biasanya kesalahan-kesalahan berulang. Jadi misalnya manajemennya itu masih kayak peraturan yang dibuatkan oleh sekolah ketika dia terlambat hanya untuk menuliskan saja, menuliskan misalnya dia akan berjanji dan itu di dalam satu lembar, misalnya seperti itu. Jadi kayak masih kita lihatnya anak-anak itu ya karena dia masih menuliskan saja, masih jadi peserta didik itu masih menganggap ya masih biasa punishment-nya gitu dia. Jadi menurut pandangan kita itu masih membuatkan peserta didik itu mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu dia. Yang kedua, itu kita lihatnya dari elemen guru gitu dia. Jadi guru di sini juga harusnya kan punya andil ya dalam mengatasi tantangan tadi yang kurang mendukung kegiatan pembelajaran atau ekosistem pembelajaran. Yang kami pantau adalah terdapat juga beberapa guru yang masih kurang tegas dan kurang peduli dengan kedisiplinan siswa. Jadi di sini kita lihatnya ya guru-guru itu masih sebagian besar gitu dia, nggak semuanya, masih ada sih yang peduli dengan kedisiplinan siswa gitu dia ataupun kedisiplinan peserta didik, tapi ada juga beberapa guru yang kayak cuek gitu dia, kalau misalnya siswanya itu mau seperti apa, seperti itu dia. Jadi harusnya ada kerjasama nih dari gurunya juga mendisiplinkan peserta didiknya supaya peserta didiknya itu menganggap dianya diperhatikan, seperti itu dia. Kemudian yang ketiga, tantangan yang kita perhatikan juga di SMA Negeri 74 Jakarta adalah dari elemen peserta didik. Jadi peserta didik ini ya mungkin karena tadi gurunya bersinergi dengan manajemen sekolah, akhirnya peserta didik itu masih menganggap remeh atau masih menganggap kayak biasa aja peraturan sekolah, dan justru sering terjadi pengulangan terhadap kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh peserta didik tersebut gitu dia. Jadi memang kurang adanya ketegasan sebenarnya dari manajemen sekolah, dan gurunya juga belum semuanya untuk mendukung punishment-punishment yang diberikan oleh si manajemen sekolah tadi, sehingga peserta didiknya menganggap itu menjadi sebuah kebiasaan mereka, akhirnya jadi mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Seperti itu dia, itu yang menjadi tantangan yang kita perhatikan selama kita melakukan proses PPL di SMA Negeri 74 Jakarta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas presentasinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi atau mengkritik, dipersilahkan. Baik, kepada Kak Mutia, persilahkan. Mute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia, perwakilan dari kelompok 1, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 terkait dengan kasus aktual yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran ya. Di situ kan ada beberapa kasus tuh bahwa yang tidak mendukung ekosistem pembelajaran. Kemudian ada tantangan juga, artinya ada tantangan loh untuk
meminimalisir kasus-kasus tersebut. Nah, menurut kalau kelompok kalian, bagaimana sih solusi untuk mengatasi tantangan yang ada itu? Baik, terima kasih Bu Mutia. Pertanyaannya tadi berarti ada tantangan, ada kasus-kasus yang kurang mendukung. Nah, yang dipertanyakan sama Kak Mutia itu tentang apa solusi yang harus diberikan untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kasus yang kurang mendukung tadi. Baik, kami simpan terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Belum ada. Baiklah, kami oh ya, Aisyah. Boleh Aisyah, silahkan. Baik, terima kasih kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan ada piket sekolah ya, apakah Iya. terjalan dengan baik dan aktif gitu piket sekolahnya? Piket kelas, Ya, maaf maksud saya piket kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Kak Aisyah tadi, di sekolah ada piket, nah apakah piket di sekolah itu berjalan dengan baik, seperti itu. Ada lagi? Kita cukupkan dulu ya. Sekarang kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Ada yang Boleh, ingin Kak Ade? menjawab? Oh ya, Oh ya, dipersilakan kepada Kak Frans. baiklah, saya menjawab untuk pertanyaan Saudari Mutia. Nanti teman-teman yang lain boleh menambahkan ketika saling melengkapi aja. Gitu dia. Pertanyaannya tadi adalah di sini kan terdapat kasus-kasus aktual terkait lingkungan yang kurang mendukung ya. Kemudian ada tantangannya yang kita jabarkan tadi, yang kita paparkan. Terus pertanyaan dari Saudari Mutia adalah, ini gimana sih menurut kalian solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi menurut kita, menurut kelompok kita, jadi sebenarnya kalau misalnya ada tantangan kan berarti harus kita analisis dulu ya. Jadi yang pertama sekali sih menurut kelompok kita itu kita harus tahu nih kira-kira permasalahannya di mana. Nah setelah udah dapat permasalahannya, misalnya kayak tadi kayak peserta didiknya itu lagi yang berulah, dia lagi yang melakukan kesalahan misalnya. Jadi untuk mengatasi tantangannya itu tadi solusi dari kita ya mungkin kita duduk bareng nih dari manajemen sekolah, kemudian warga sekolah lah ya, kemudian pihak guru gitu dia, kemudian misalnya guru BK selain daripada guru mata pelajaran ataupun guru kelasnya, kemudian peserta didiknya, ini dipanggil nih gitu dia, dipanggil untuk mengatasi tantangan itu tadi, permasalahan itu tadi, kira-kira tapi sebelum dipanggil dibarengkan nih antara semua pihak tadi, sebenarnya manajemen sekolah dengan guru itu harusnya sudah ada kayak diskusi dulu sebelumnya gitu dia. Dan itu memang sudah kelihatan gitu dia. Jadi guru BK-nya itu sudah melakukan diskusi terlebih dahulu tentunya. Kemudian baru nanti kalau misalnya dia lagi ataupun peserta didik ini tadi yang masih melakukan kesalahan yang sama baru dipanggil, ditindaklanjutin seperti itu dia. Artinya sebelum kita memberikan solusi ya kita harus ada dulu pendiskusiannya terlebih dahulu masalah-masalah yang terkait itu. Seperti itu dia. Nah, kalau misalnya dari manajemen sekolah tadi yang masih belum tegas ya mungkin solusi dari kita itu ya kita harus tegas nih dari sisi manajemen sekolah supaya itu tidak jadi pembiasaan. Di samping memang kita lihat dulu nih latar belakang, kita tanyain latar belakang kenapa sih peserta didik ini melakukan kesalahan yang sama. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang kita bisa terima atau ada alasan-alasan tertentu yang kita tidak bisa terima. Kemudian kalau misalnya tadi tantangan dari gurunya itu kan ada tadi beberapa guru yang kurang tegas dalam ataupun kurang peduli terhadap kedisiplinan siswa ataupun peserta didik yang mungkin solusinya itu adalah ya guru memang harus diberikan pemahaman yang sama. Ini disiplin ini adalah kunci, salah satu kunci dari keberhasilan gitu dia. Jadi kalau misalnya semua warga ataupun semua perangkat sekolah itu sama-sama bekerja sama ya mudah-mudahan niscaya peserta didiknya akan mematuhi peraturan seperti itu dia. Kurang lebih itu pemaparan dari kita. Gimana? Atau ada teman-teman yang mau menambahkan? Saya kembalikan kepada moderator. Gimana Kak Muti? Atau ada teman-teman yang lain mau nambahin? Udah ya? Cukup Kak Muti? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih Kak Muti. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Aisyah. Sudah dijawab Kak Ana atau Kak Ceti? Ya, boleh. Saya mencoba menjawab pertanyaan Bu Aisyah.
Tadi kan Bu Aisyah bertanya tentang apakah piket kelas berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, gitu kan? Selama kami PPL nih kurang lebih 1 bulan, yang kami lihat piket di kelas itu berjalan cukup baik. Mereka menghapus papan tulis ketika selesai belajar, ataupun kan ada guru yang nulis papan tulis ya, mereka menghapusnya, petugas piket yang menghapus, lalu mempersiapkan kegiatan pembelajaran juga. Misal ketika guru ingin menyiapkan laptop dan proyektor, mereka menyiapkan kabelnya, menyalakan proyektornya, itu petugas piket salah satunya, lalu menghimbau teman-temannya untuk membuang sampah. Jadi itu tugasnya petugas piket. Lalu yang selanjutnya di akhir pembelajaran biasanya mereka mengangkat kursi di atas meja. Nah, memang saat ini anak zaman sekarang ini tidak melakukan nyapu dan ngepel gitu. Karena itu tugasnya Caraka. Tapi mereka membantu Caraka menjaga kebersihannya dengan tidak meninggalkan sampah ketika mereka keluar dari kelasnya dan ngangkat bangku pada saat akhir pembelajaran. Jadi itu memudahkan Caraka untuk membersihkan kelas. Gitu Bu Aisyah. Baik, berarti ada pengawasan juga ya, Bu? Iya, wali kelasnya. Tuh wali kelasnya yang biasanya kalau itu memantau. Kan ada ketua kelasnya juga ya. Gitu. Tapi mereka nggak nyapu ngepel kayak mungkin zaman saya dulu masih nyapu ngepel, tapi zaman sekarang anak-anak nggak nyapu ngepel, tapi mereka membuang sampah di tempat sampah. Jadi di kelas itu sampahnya dibuang-buangin dulu gitu sih. Gitu Bu Aisyah. Oke, terima kasih Kak Ana. Terima kasih Bu Aisyah. Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Coba warahmatullahi dicek dulu deh. Terima kasih teman-teman semua. Kak Seti dicek dulu.